Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sabtu malam hari ini 20 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan sampai Sabtu malam tanggal 20 Juli. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, berbondong-bondong berjumpa dengan Yesus. Puji untuk Dia, Yesus. Dan kita dengar firman Tuhan. Malam ini sebelum kita berbaring tidur, kembali kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Biar hari-hari hidup begitu indah kalau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, penuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian. Kasih Yesus indah di dalam hidupku. Karena nanti malam kita baca Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Doa jemaat, ada persekutuan di dalam kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Kita hidup di luar kasih Tuhan, hancur, tidak bisa hidup. Semua manusia sama kita semua, hidup karena anugerah Tuhan, hidup karena cintanya Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, hancur semua, berantakan. Contoh perang Ukraina, Rusia, tidak ada kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan tidak seperti ini. Termasuk perang di Gaza, semua. Mari, biarkan demi hari kita ada di dalam kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin, haleluya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Malam ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Tuhan Yesus, juru selamatku yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan sebentar kami Bapa baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji syukur hanya kepada Dia Yesus Kristus yang sangat baik, yang cinta kepada kita semua. Mari Bapak Ibu, kita ikuti perintah Tuhan, hidup saling mengasihi. Biarpun kita semua berbeda, beda pandangan, beda suku, mungkin bahasa, latar belakang, pendidikan, segala macam. Tapi di sini kita satu ya Pak. Kita ciptaan Tuhan. Kita semua diciptakan Tuhan. Sumbernya Tuhan. Dan salah satu sifat Tuhan, cinta kasih. Nah, oleh karena itu mari kita memiliki sifat cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sama seperti firman Tuhan. Kita baca Yohanes 13:34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Sebagai syarat kita menjadi murid Tuhan, yaitu hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Enak saudara. Kalau kita hidup saling mengasihi, suami istri saling mengasihi, anak kepada orang tua, satu sama sekali mengasihi. Di dalam jemaat ada saling mengasihi, ada bapak gembala, ibu gembala, dengan jemaat semuanya saling mengasihi, saling peduli, saling mengampuni. Wah, penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan Allah datang, surga turun, berkat Tuhan menyertai. Baca di Mazmur 133. Ya, kalau duduk bersama rukun, di situ berkat Tuhan mengalir, saudara. Ya, saya mau baca Mazmur 133. Ini firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita semua hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, tidak boleh gontok-gontokan, saling ribut, hasilnya apa, sudah nggak ada. Tapi maunya Tuhan harus hidup di dalam kasih Tuhan. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ini. Saudara, maunya Tuhan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesalahan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oh, berkat akan turun selama-lamanya apabila hidup rukun di dalam kasih Tuhan. Besok di surga selama-lamanya lu ada ribut? Tidak ada, saudara. Hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Kisah Rasul pasal 4. Puji Tuhan, supaya selesai nanti Kisah Rasul pasal 4 Bapak Ibu ya. Sehingga besok malam kita baca Kisah Rasul pasal 5. Nah, sekarang kita baca Kisah Rasul pasal 4. Bukti nyata saya bisa terus melayani pekerjaan Tuhan itu karena kasih Tuhan. Tuhan yang cinta kepada saya dan Bapak Ibu, dan saya juga cinta Yesus. Bapak Ibu cinta Yesus ya. Dan mari kita mau saling cinta, saling mengasihi, saling menghormati. Toleransi tinggi itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat 23, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 4, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, bersulah mereka bersama kepada Allah. Kata, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja Juda bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapannya. Semua orang yang tidak ada firman Allah, yang hidup di dalam kegelapan, dia pasti musuh Tuhan. Tapi ingat waktu yang kemarin saya katakan, Tuhan akan murka pada orang-orang musuhnya yang tidak mengasihi Tuhan, akan dihukum sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Sebab orang bisa cinta Tuhan anugerah. Kemarin saya katakan kan, orang bisa cinta Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 65. Oleh itu biar hari-hari kita saat ini menantikan kedatangan Tuhan,
kita mau selalu intim, bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Raja dunia bersiap-siap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang dihadapinya. Silakan berani melawan Tuhan yang dihadapinya. Nanti lihat saudara, akan dihukum murka Tuhan, akan masuk nanti mereka ke neraka selama-lamanya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau rapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul di situ, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini bukti nyata, saudara. Bersama dengan Yesus, perkara besar terjadi. Jangan pernah takut menghadapi situasi, kondisi yang buruk sekalipun. Yang penting dari saat ini, bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan, menghadapi situasi yang genting, menghadapi situasi yang kritis, yang seolah tidak ada harapan. Tapi di dalam nama Yesus ada harapan. Dengan nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Ternyata di sini, silakan mereka menghadapi musuh Herodes, Pontius Pilatus, siapapun musuh, termasuk iblis sekalipun. Tapi Tuhan sudah menang atas maut. Dan ternyata kuasa Tuhan dahsyat. Ayat 31, ketika mereka sedang berkata, goyang tempat mereka berkumpul. Dan mereka dengan penuh dengan Roh Kudus. Wow, haleluya. Dahsyat Tuhan kita nih saudara. Ya, sungguh biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan seperti doa Bapa kami. Ya, supaya datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Mari kita senantiasa mau minta kuasa Roh Kudus berkuasa di dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, apapun juga. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Kalau libatkan Tuhan, maka Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, perkara besar terjadi. Karena semuanya milik Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis Bapak Ibu semua milik Tuhan. Tidak ada milik kita, nggak ada. Kita dilahirkan dalam kondisi telanjang, tidak punya apa-apa. Tapi punya berkat Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Oh, luar biasa. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaan adalah milik sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini penting, saudara. Kalau sudah diberkati sama Tuhan, pentingnya kita ada kebersamaan di dalam kasih Tuhan. Maka antara gereja, para gembala, antara sinode, saya memberikan nasihat, mari bersatu saudara. Jangan kontok-kontok bersaing-saingan masing-masing. Saya lihat bikin kerajaan masing-masing. Nggak laku di surga, saudara. Di surga nggak ada itu dari sinode gereja A, gereja B, gereja C. Nggak ada semua. Yang ada adalah satu nama, nama Tuhan Yesus. Kalau tidak nama Yesus dalam diri kita, out, saudara. Ya, ingat ini firman Tuhan. Ya, dalam Wahyu 22 ayat 4 adanya satu nama. Saya mau baca. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dalam mereka. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ada nama Yesus, ada firman Allah, maka kita layak masuk dalam kerajaan surga. Di luar firman Allah, tidak ada masuk dalam kerajaan surga. Dalam Matius 7:21, bukan orang sebut aku, bukan setiap orang sebut Tuhan, Tuhan masuk surga. Enggak bisa. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan kerajaan surga, tidak sesuai dengan melakukan kehendak Bapa di surga, enggak bisa masuk surga. Jadi standarnya hanya Tuhan Yesus, firman Allah. Maka firman Allah tadi katakan, mereka suatu adalah kepunyaan mereka bersama. Segala sesuatu miliknya sendiri, kepunyaan bersama-sama, saudara. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sudah saatnya kita semua menjadi satu. Hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, seperti perintah Tuhan Yesus 3 kali. Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Yesus lalu katakan supaya mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu manusia yang beda-beda ini, saudara. Ya. Saya katakan pada waktu berapa saat yang lalu, wajah kita, tangan kita semua berbeda. Setiap kita semua berbeda, saudara. Tapi justru perbedaan adalah suatu kekuatan. Perbedaan mempersatukan, membangun suatu keindahan.
Tuhan yang izinkan semuanya. Sehingga itu semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang punya tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu bagi-bagiin kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37 yang terakhir, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kisah pasal 4 sudah selesai. Besok malam kita lanjutkan Kisah Rasul pasal 5. Di sini intinya, kuasa Roh Kudus turun kalau ada kebersamaan, mujizat terjadi. Maka pentingnya kita senantiasa harapkan pada Tuhan, andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu secara vertikal dan horizontal. Marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup rukun, duduk bersama-sama antara para hamba Tuhan, antara anak Tuhan. Oh, ada kerinduan dari saya, saudara, sungguh, supaya ada doa bersama antara sinode, kumpul bersama-sama, ibadah bersama-sama, atau saling sharing firman Tuhan. Pokoknya menjadi satu seperti yang Alkitab katakan. Di situ Tuhan lihat dari surga, oh anak-anakku duduk rukun dan mujizat terjadi. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Mari, saatnya kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Dan Roh Kudus turun menyertai kita. Penginjilan yang sempurna, kebersamaan, aman agung dari Tuhan Yesus. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk Indonesia tercinta. Doa bagi bangsa-bangsa Bapak Ibu, di mana saya juga ambil bagian di dalam kepanitiaan di doa untuk Indonesia, berdoa. Saya terus pada di dalam doa supaya antar kepala sinode, pimpinan sinode mau duduk rendah hati, mau duduk bersama. Nah saudara, kita tidak ada arti apa-apa, kita bisa hebat menjadi ketua sinode itu karena anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan. Tapi pada waktunya pasti akan lepas. Karena di dunia tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya satu tempat, di surga bersama Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, lepaskan atribut kedagingan kita, tapi pandang kepada Kristus. Tuhan akan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan malam ini, tingkatkan kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, hiduplah di dalam kasih. Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.